Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore teman-teman e-grader semua. Terima kasih sudah hadir di acara e-grade sore ini, yaitu Life Skill Faktor Penting Kesuksesan Karir. Perkenalkan saya Ariati, founder dan CEO e-grade.id. Acara ini adalah sharing session yang hanya bisa diikuti oleh anggota komunitas Tribe e-grade.id. Ini acara sharing session pertama e-grade yang memberikan sertifikat gratis untuk peserta dengan syarat follow akun Instagram e-grade.id, kemudian like, comment, and tag 3 teman di feed flyer acara hari ini yang sudah diposting tanggal 13 Juli lalu. Sudah pasti peserta acara yang menerima sertifikat harus menjadi member e-grade, Tribe e-grade. Nanti akan diedarkan daftar hadir kalau teman-teman isi nama lengkap, tidak lebih dari 3 kata untuk dicantumkan di sertifikatnya ya. Baik, sekedar info, acara ini akan direkam dan rekaman di awal acara selama narasumber presentasi akan ditayangkan di akun YouTube e-grade. Sementara sesi tanya jawab tidak akan ditayangkan di YouTube karena seringkali narasumber akan berbagi info-info penting yang sebenarnya hanya untuk diketahui oleh kalangan terbatas saja. Jadi teman-teman nanti bisa tulis pertanyaan di chat room sejak dimulainya acara. Kalau teman-teman ada kendala sinyal sewaktu acara tidak bisa aktifkan kamera tidak apa-apa, tapi nanti di akhir acara tolong aktifkan kameranya, kita foto bareng ya. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber e-grade sore ini, Ibu Ine Iriani, Master Psikologi, Psikolog, lulusan Pendidikan Psikologi Strata 1 dan 2 dari Universitas Indonesia di tahun 2005 dan 2008. Beliau adalah clinical psikologis dan seorang talent mapping practitioner yang memiliki minat pada penilaian kinerja. Mendapat sertifikasi talent mapping di tahun 2008, Bu ini adalah HR consultant di Psycoach Human Integra dan Jakarta Eye Center sejak tahun 2014. Selamat sore Bu ini, apa kabar? Selamat sore Bu Ari, kabar baik. Apa kabar Bu Ari? Teman-teman e-grade sudah nggak sabar nih untuk belajar tentang life skill, Bu. Jadi silakan dimulai saja acaranya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ari. Baik, terima kasih. Selamat sore teman-teman rekan-rekan semua. Salam kenal, saya Ine. Kali ini saya akan berbagi mengenai life skill seperti yang sudah disampaikan terdahulu oleh Bu Ari. Jadi saya akan share screen dulu. Nanti materi teman-teman bisa mendapatkannya dari iGrad ya teman-teman. Baik, Terima kasih Bu Ine. sama-sama Bu Ari. Baik teman-teman. Mungkin kalau misalnya kita bahas mengenai karir atau mengenai sukses, leadership dan lain sebagainya itu sudah biasa ya. Tapi life skill itu sebenarnya lebih basic lagi dan ini juga menjadi salah satu faktor penting kesuksesan dari karir dan juga bahkan kehidupan kita selama menjalani keseharian termasuk juga dalam bekerja. Nah, life skill ini, sebelum saya membahas mengenai life skill, saya akan bahas dulu mengenai masa usia dewasa. Karena, masa usia dewasa ini, adalah, penting untuk kita ketahui bagaimana sih sebenarnya tahap perkembangannya, kondisinya itu biasanya seperti apa, yang kemudian, kita akan bahas life skill untuk usia dewasa tuh harusnya punya apa aja. Oke, pertama adalah saya akan bahas dulu bahwa di usia dewasa itu, biasanya kan kita, usia dewasa itu sekitar usia 18 ke atas. Kalau di luar negeri, misalnya kalau di, Amerika atau di Eropa itu 17 tahun ke atas sudah benar-benar bebas dan mereka hidup sendiri. Tapi kalau di Indonesia kayaknya sih memang beda ya budayanya, bahkan sampai kita punya anak pun banyak yang masih sama orang tua. Tetapi ada kondisi yang sama, yaitu ketika kita masuk, dewasa, yaitu di area kuliah, bahkan kemudian memasuki, dunia kerja, di mana itu adalah usia dewasa, kita memasuki, fase di mana kita memiliki kebebasan. Kebebasan itu apa aja? Memilih jurusan yang kita pengen, misalnya. Kebebasan hidup karena beberapa mungkin teman-teman di sini ngekos ya, lalu sehingga punya bebas waktu menentukan keluar kapan aja, kemudian, di rumah kapan aja, di kos kapan aja, bebas memilih makanan, bebas memilih, jam pulang, dan lain sebagainya, bebas memilih pekerjaan yang teman-teman pengen.
Tapi juga ada tanggung jawab dan kemandirian. Di sini usia dewasa dituntut untuk tanggung jawab. Beberapa mungkin tanggung jawabnya terutama adalah terhadap diri sendiri, tapi juga ada juga yang bertanggung jawab penuh untuk keluarga karena dia sudah kuliah, lalu kemudian dia diminta untuk bertanggung jawab untuk meneruskan kondisi keluarga, terutama finansial. Lalu juga di masa ini adalah masa kemandirian finansial, lalu kemudian lebih independen dalam hal keseharian, kemudian juga mungkin tidak diatur lagi oleh orang tua, kita memiliki kemandirian. Di masa ini juga ada idealisme dan harapan. Ya, harapannya misalnya harapannya ingin pekerjaannya yang bagus, pekerjaan, dengan, kondisi misalnya dekat dengan rumah atau mungkin, idealisme atau harapannya adalah pergi tidak tidak di kota yang sama, tapi pergi di luar kota atau bekerja di luar negeri. Tapi juga, perlu melihat kenyataannya kayak apa. Jadi ada antara harapan dan idealisme seperti ini dan juga berdamai dengan kenyataan. Ini adalah usia dewasa di mana kita perlu untuk menghadapi kondisi-kondisi seperti ini. Lalu kemudian pemilihan dan perencanaan karir. Ini juga adalah hal yang penting. Dalam pemilihan dan perencanaan karir biasanya dimulai dengan melanjutkan kuliah ke jurusan yang kita pengen. Nah, kemudian ternyata setelah selesai kuliah, ada juga yang masih bingung, karirnya saya mau kemana, milihnya kemana. Lalu kemudian kita lihat ternyata kenyataannya tidak bisa masuk ke pekerjaan yang kita pengen. Kemudian kenyataannya adalah kita udah nggak ditanggung lagi oleh orang tua. Sehingga kemudian akhirnya memilih pekerjaan apapun yang bisa membuat saya mandiri dan memiliki tanggung jawab. Dan tidak kalah penting di masa dewasa ini adalah masa di mana teman-teman menghadapi fase namanya intimasi versus isolation. Di mana biasanya di sini membangun, relationship yang lebih intimate, lebih serius, pacaran misalnya ada yang pacaran, ada yang ta'aruf, ada yang kenalan dan lain sebagainya dengan, intim, atau dia merasa terisolasi karena misalnya tidak hanya dia merasa tertinggal karena teman-temannya sudah menikah, atau dia jomblo sejati, atau kemudian, dia dia bingung mau ngobrol aja bingung karena tidak ada teman. Jadi, teman untuk yang dekat pun nggak ada. Jadi, fase di mana di usia dewasa antara intimasi versus isolation. Nah, kira-kira kita yang mana? Lebih ke area intimasi atau isolation? Nah, nanti saya akan jelaskan juga mengenai beberapa life skill yang perlu juga untuk menjadi, refleksi kita, kita sudah memiliki life skill tersebut atau belum. Seperti halnya saya bertanya mengenai apakah kita, dalam fase yang dinamakan intimacy versus isolation ini, kita lebih merasa bahwa relationship kita dengan, seseorang yang, spesial, baik-baik aja, dengan keluarga baik-baik saja, relationship dengan teman apakah baik-baik saja, atau kita merasa terisolasi. Nah, teman-teman lebih yang mana? Nah, dari semua hal ini, semua saling berkorelasi satu sama lain. Jadi misalnya nih contohnya kebebasan, seberapa kita kita punya kebebasan, tapi juga harus ada tanggung jawab dan kemandirian. Jadi antara bebas tapi, saya harus bertanggung jawab, misal harus memberikan uang kepada orang tua atau membiayai adik dan lain sebagainya. Di mana saya juga harus lebih mandiri. Lalu, berkorelat juga dengan karir. Apakah pemilihan karir ini, saya tahu jurusannya ini, tapi benar nggak ya ini dapat membantu saya untuk menghidupi keluarga saya, cukup nggak ya? Itu kan terkait dengan tanggung jawab. Lalu, apakah karir ini berkorelasi sama kebebasan saya untuk nanti memilih lanjutan sekolah nantinya, atau kebebasan untuk, memiliki barang-barang yang saya pengen dan lain sebagainya. Kemudian intimation versus isolation, contohnya misalnya lagi-lagi dalam karir, kalau saya pindah keluar kota, nanti calon istri saya atau calon suami saya mau nggak ya? Atau bagaimana ya? Jadi kadang pemilihan karir pun correlate banget sama yang namanya, relationship dengan orang lain. Begitu juga antara idealisme dan harapan versus kenyataan. Misalnya saya pengen masuk jadi menjadi
seorang teknik informatika yang handal. Tapi kenyataannya lowongan pekerjaannya, saya nggak tahu gimana cara membuat CV, saya nggak ada networking, dan pekerjaan yang ada di depan saya adalah tidak sesuai dengan background saya. Jadi bagaimana nih? Jadi semua tuh saling berelasi dan kemudian juga, ini membutuhkan, kebijakan dari kita dalam membuat keputusan dan juga untuk menenangkan diri. Nah, terkait dengan menenangkan diri, tidak salah memilih, problem solving, apa yang harus dilakukan, apalagi dengan kondisi COVID seperti ini, maka dibutuhkan adanya life skill. Dan ini juga akan mempengaruhi penentu karir kita di masa depan, ya. Jadi dalam masa depan, dalam menentukan karir, tentu saja pertama eee, di dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan itu tentu saja. Tapi ternyata latar belakang pendidikan itu tidak cukup. Jadi sebenarnya butuh hal yang lain. Contohnya adalah minat bakat. Kita pas nggak minat bakat kita. Lalu kemudian apakah karir ini sesuai nggak dengan tujuan hidup, keinginan, dan cita-cita? Ya. Lalu kemudian juga apakah ini sesuai dengan tuntutan dan kenyataan? Misalnya ternyata saya teknologi informatika, apakah itu sesuai nggak dengan, eee eee finansial nanti yang saya dapatkan? Lalu nanti ini tempatnya sesuai nggak ya, dengan, tempat kerja yang saya pengen? Jangan-jangan ini terlalu jauh, sementara saya harus lebih dekat sama keluarga. Lalu peran saya juga saya pengen lebih, sangat family oriented, ini pekerjaannya kok kayaknya sangat workaholic ya nanti jadinya. Jadi itu akan, mempengaruhi. Nah, lalu, juga ditentukan juga relasi dengan orang lain. Seperti yang tadi saya bilang, misalnya, berkaitan sama calon pasangan, ternyata calon pasangan nggak bisa LDR. Jadi, itu akan mempengaruhi. Kemudian bisa aja orang tua memiliki, keinginan-keinginan tertentu yang akhirnya, ditentukan oleh mereka. Jadinya misalnya kita pengennya teknik gitu ya, sesuai dengan itu, tapi orang tua bilang, "Kamu harus meneruskan usaha keluarga." Nah, itu kan relasional di situ dan itu menentukan karir kita, apakah sesuai dengan pendidikan atau ternyata disesuaikan dengan kenyataan yang, terjadi saat ini. Lalu, karir juga ditentukan oleh hal-hal yang kita miliki. Apa sih hal-hal yang kita miliki? Banyak, ya. Teman itu adalah hal yang kita miliki. Pengetahuan itu adalah hal yang kita miliki. Modal usaha itu hal yang kita miliki. Adanya ide-ide itu juga hal yang kita miliki. Adanya mindset yang positif itu hal yang kita miliki. Networking dan lain sebagainya. Kita lihat juga bagaimana apa yang kita miliki itu akan menentukan, karir. Contoh misalnya beberapa mungkin yang sudah bekerja, dapat kerjanya itu bukan karena CV, tapi dia memiliki networking, memiliki jaringan. Nah, itu juga menentukan, akhirnya dia dapat di situ karena ada jaringan atau karena ada kenalan. Itu adalah sesuatu yang kita miliki, atau dia bisa bikin startup tertentu karena dia punya modal, atau dia punya modalnya modal nekat, tapi itu adalah hal yang dimiliki dan itu menentukan karirnya. Lalu value, ya, karir juga ditentukan oleh value. Kalau misalnya contohnya value-nya adalah money oriented, biasanya orang tersebut akan memilih, salary yang apa, yang benar-benar, harus sesuai dengan dirinya. Tapi misal value-nya adalah belajar, value-nya adalah jujur, mungkin dia akan, nggak apa-apa salary-nya sedikit, tapi saya tahu ini, company ini berkualitas dan ini adalah batu loncatan saya. Nah, teman-teman juga perlu aware, kenal nilai-nilai yang teman-teman anut tuh apa, ya. Apakah kejujuran, belajar, atau misalnya keluarga. Oke, karena, value-nya adalah keluarga, mungkin akhirnya, nggak mau kerja full time. Saya harus pilih pekerjaan yang, nggak full time supaya lebih dekat sama keluarga. Kebebasan, misalnya kebebasan, saya pengen usaha sendiri, berarti dia nggak suka diatur-atur, dia nggak mungkin jadi PNS, tapi mungkin akhirnya dia memilih, punya usaha. Lalu kita cek juga namanya limiting belief ya. Limiting belief itu adalah sesuatu yang ngeblok kita. Misalnya, saya nggak mampu, saya nggak percaya diri, itu mah nggak mungkin lah saya, nggak mampu, saya mah apalah-apalah. Nah, itu adalah limiting belief. Coba teman-teman juga cek
Kepribadian juga mempengaruhi dan juga life skill. Nah, life skill ini berkorelat sama yang tadi saya sebutkan di atas tadi. Nanti yang akan saya jelaskan satu persatu ya, berkorelat dengan di atas. Sekarang life skill itu apa sih? Nah, life skill itu ada definisinya, yaitu life skill adalah kemampuan beradaptasi sesuai dengan tahap perkembangan. Jadi tiap tahap perkembangan kita punya life skill masing-masing. Contoh kalau anak SD, life skill-nya apa sih? Yang penting life skill dia adalah dia mampu untuk menabung celengan, misalnya ya. Lalu dia mampu juga untuk berbicara, mengungkapkan apa yang dia inginkan. Dia mampu untuk mandiri. Itu anak SD. Tapi kalau sudah dewasa, apa life skill-nya? Nah, itu sesuai dengan tahap perkembangannya lagi nanti yang akan saya bahas. Lalu life skill ini tujuannya adalah supaya dia mampu berkompetensi secara psikososial. Jadi, dia mampu berhadapan dengan norma-norma sosial dan harapan yang ada di masyarakat. Baik itu aturan-aturan tertulis dan tidak tertulis. Misalnya, contohnya adalah kita mengikuti rambu-rambu lalu lintas, itu juga adalah norma sosial. Kita menghormati yang lebih tua. Kita misalnya nggak nelpon orang jam 12 malam. Itu adalah kompetensi psikososial. Lalu life skill ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kita, sehingga kita juga menjadi mampu bertindak secara aktif dan produktif. Nah, dengan adanya kompetensi ini, maka kita memiliki kapasitas untuk dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan sehari-hari diri kita, sesuai dengan tuntutan dan tantangan hidup. Nah, life skill itu jenisnya apa aja? Ya, untuk orang dewasa, di mana di atas usia kalau orang Indonesia mungkin di atas 20 tahunan ke atas lah ya. Ada juga teori yang bilang kalau orang Indonesia itu dianggap dewasa di atas 25. Tapi sebenarnya kalau teori di luar negeri itu 18 tahun ke atas. Tapi ya mungkin kita pakailah 20 tahun lah ya. Nah, beberapa soft skill orang dewasa adalah perlu memiliki self awareness skill, ya. Saya bagi menjadi 8, sebenarnya teorinya ada banyak pembagian-pembagiannya. Yang pertama adalah self awareness skill, lalu juga physical dan mental health skill, lalu money management skill, lalu social skill, survival skill, housekeeping skill, technical skill, dan juga job skill dan menentukan masa depan. Nah, kita akan coba cek satu persatu. Apakah kita sudah memiliki life skill yang dapat menunjang kita di masa depan atau karir kita? Ya, teman-teman, kita coba cek satu persatu. Nah, mengapa life skill ini jadi penting? Karena dengan life skill yang kita miliki, maka itu akan menentukan kita akan survive di karir kita atau enggak. Kita akan bergerak kemana karirnya. Itu juga ditentukan oleh life skill kita, tidak hanya background pendidikan. Ya, oke. Yang pertama self awareness. Oke, self awareness itu terdiri dari apa aja? Pertama, self awareness yang penting adalah memiliki koneksi terhadap diri sendiri. Seberapa teman-teman di sini sudah mengenal diri teman-teman sendiri? Seberapa teman-teman tahu kelebihannya dan kekurangannya? Seberapa teman-teman mengenal kepribadian teman-teman sendiri, apakah pemarah, baik hati, tekun, jujur, dan seberapa teman-teman mengenal minat bakatnya. Sekarang ini kan IGRAD ini adalah teknik ya, jadi rata-rata semua teknik di sini. Seberapa teman-teman memilih jurusan teknik atau yang sudah bekerja, ini sesuai dengan minat bakatnya. Ya. Aware atau enggak? Jangan-jangan kita bekerja, kita punya kompetensi, tapi sebenarnya kita bukan minat bakatnya. Terus taunya gimana itu bukan minat bakatnya? Cara sederhana adalah kita rasakan apakah kita enjoy nggak sama pekerjaan itu. Apakah kita easy dalam mengerjakan pekerjaan kita. Easy, mudah, enjoy, kita menikmatinya, excellent, kerjaannya bagus, dan earn, itu earning, menghasilkan. Jadi kalau ternyata kita mampu tapi kita nggak enjoy, mungkin itu bukan bakat kita, walaupun kita kompeten.
Tapi lalu juga kalau membuat kita udah terlanjur, tapi kalau ngerjainnya serba susah, kayaknya tuh harus tekun banget. Nah, itu juga kalau nggak easy, itu mungkin, eee, salah satu tanda bahwa sebenarnya nggak bakat di situ. Tapi karena teman-teman punya punya kepribadian yang tangguh dan penuh percaya diri dan kemudian gigih, maka, meskipun tidak berbakat, saya gigih, maka saya bisa kompeten. Nah, akhirnya apa kalau misalnya saya bekerja tidak sesuai dengan bakat, tapi kompeten. Bisa aja memang kelemahannya adalah kita capek misalnya, kita jadi boring, kadang jadi lebih mudah frustrasi, itu bisa. Jadi be aware, dikenali apakah jurusan yang teman-teman miliki saat ini atau pekerjaan saat ini sesuai dengan minat atau bakat. Boleh, komen di chat ya, siapa yang mau chat silahkan. Apalagi nih, grupnya kecil ternyata, jadi, kita bisa saling untuk, apa ya, lebih terbuka dan lebih intimate ya untuk membahas ini. Oke, lalu kemudian, seberapa tadi mengenali kelebihan dan kekurangan teman-teman, baik itu sifatnya, baik itu kebiasaannya, seberapa teman-teman paham. Mengenal kelebihan bukan berarti, "Ah, saya, kan nggak boleh ya ngomongin kelebihan." Bukan itu. Tapi kalau kita tahu kelebihan, maka bukannya kita sombong juga, tapi kita tahu kita kuatnya di mana. Dan itu tanda bahwa kita respect sama diri kita sendiri. Lalu kita tahu balik lagi ke yang tadi sudah saya singgung, yaitu nilai-nilai kita, apa sih nilai kehidupan kita? Ada yang tahu nggak nilai-nilai kehidupannya apa? Misalnya kejujuran, belajar, atau uang, atau happiness, atau foya-foya misalnya, atau yang penting, bahagia atau apapun itu, coba untuk dicek. Karena value ini penting juga untuk teman-teman tahu, dikaitkan dengan value teman-teman bekerja. Baik itu teman-teman bekerja di perusahaan atau misalnya teman-teman bekerja sendiri. Kalau teman-teman nanti masuk ke perusahaan atau di sini mungkin udah, bekerja di perusahaan, cek deh biasanya mereka punya value perusahaan, ya. Value perusahaan ini kalau nggak inline sama value pribadi, kadang akhirnya ada gesekan. Misalnya value dalam perusahaannya adalah money oriented, sementara buat teman-teman itu, ada yang kayaknya saya nggak nyaman deh, semua serba uang, semua serba uang. Saya itu yang penting, membantu orang lain dan ternyata, value membantu orang lain ini nggak inline sama value perusahaan. Akhirnya jadinya, crash, jadinya nggak nyaman atau misalnya value saya adalah, menjaga alam, tapi saya teknik yang di bidang, teknik untuk, apa sih namanya, geofisika yang saya, harus, company oil atau saya harus, "merusak alam" tanda kutip ya, dan kayaknya ini nggak nyaman. Akhirnya ketika value itu bergesekan, maka akhirnya ada rasa nggak enjoy dan kita akhirnya nggak bisa all out atau nggak bisa teraktualisasi dengan baik. Lalu kemudian limiting belief, ada juga limiting belief. Coba cek mental block apa yang teman-teman punya. Misalnya ada rasa tidak percaya diri atau ada rasa, apa namanya, atau ada rasa, eee eee, apa nih, ini ada ini ya, apakah value yang kita yakini bisa salah? Nggak ada yang salah sih sebenarnya ya, tapi, dirasakan aja gitu, bukan salah atau benar, tapi, kita cek apakah sesuai dengan, value dalam perusahaan kalau kita bekerja gitu ya. Kalau nggak inline akhirnya kita jadi cranky sendiri, kayak nggak gimana ya, kerja juga kadang ada mental block jadinya. Nah, mental block itu sama dengan limiting belief. Jadi misalnya, "Ah, saya nggak mampu. Ah, saya kan anaknya siapa, nggak mungkin lah saya bisa, masuk perusahaan itu," misalnya. Atau, "Saya nggak layak, punya uang banyak," misalnya. "Saya nggak layak dapat beasiswa, saya, nggak pede, saya nggak bisa ngatur uang, saya emang begini, saya emang begitu." Nah, limiting belief itu teman-teman, perlu cek.
seberapa ini mengganggu teman-teman. Nah, seberapa juga dengan limiting belief ini akhirnya pada teman-teman punya potensi, tahu-taunya jadinya tidak teraktualisasi. Ya, coba di-aware itu. Lalu kemudian yang tidak kalah penting dalam self awareness adalah teman-teman perlu tahu tujuan hidup dan harapan. Nah, ini kayaknya agak berat ya, tapi ini penting loh. Sebenarnya orang-orang yang sukses itu biasanya tahu tujuan hidup dan harapan. Atau saat ini mindset-nya masih boro-boro, yang penting saya jalani hidup. Ya, ya kita cek kita yang mana tujuan hidup kita apa sih? Kalau tujuan hidupnya itu inline sama karir itu jadinya enak banget ya. Contohnya gini, tujuan hidup, value dan penentuan karir. Contohnya saya pengen hidupnya adalah happiness. Saya bukan money oriented, saya happiness, saya enjoy dengan diri saya, dan saya nggak mau terikat sama orang lain. Saya pengen bebas, itu adalah nilai saya dan tujuan hidup saya pengen bebas kemanapun, misalnya jalan-jalan, keliling dunia, dan lain sebagainya. Berarti karirnya bukan PNS dong ya, gitu. Berarti karirnya bukan bekerja sama orang lain. Dia kerja sendiri sehingga dia memiliki kebebasan. Nah, kalau contoh karir, harapan value-nya itu, tujuan hidupnya itu, nilai-nilainya itu, tapi dia, di perusahaan, maka mungkin dia juga agak nggak nyaman. Atau mungkin aja akhirnya karena sudah membikin, tujuan hidupnya, "Oh, ini kayaknya saya harus belajar nih di perusahaan." Dia sudah tahu mungkin di perusahaan ini 5 tahun, habis itu nanti saya akan coba menjadi wira swasta, misalnya kayak gitu. Jadi, self awareness juga kaitannya sama tujuan hidup dan harapan teman-teman. Oke, nih, maaf, nilai kehidupan kami yakini adalah dunia bahagia akhirat. Oke, search DBAS itu apa ya, DBAS? Ya, kalau bahagia dunia akhirat ya nggak apa-apa, tidak ada value yang salah. Jadi di-aware aja bagaimana caranya pekerjaan kita, inline dengan, kebebasan bahagia dunia dan akhirat, ya. Dunia bahagia akhirat akhirat apa sih nih? Terus di BAS itu apa sih? Agak Surga ya Pak Pandu. Silakan Pak Pandu aktifin mic-nya. BAS. Nah, Assalamualaikum. Iya betul. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya itu surga. Waalaikumsalam. Iya. DBS itu apa? DB dunia bahagia akhirat surga. Oh, Saya iya. pikir ada metode Ada metode. Nah, ini di BAS, dunia bahagia akhirat surga. surga. Nah, amin, itu harapan. Amin, amin. Tapi kenyataannya bisa nggak? Nah, gimana nih awareness-nya nih? Ini juga maksudnya bagaimana kita deal dengan itu supaya bisa dapat ya, gitu. Oke, selain self awareness juga ada yang kedua adalah physical and mental health skill. Ini juga penting yang kadang kita suka abaikan ya. Pertama adalah menjaga kesehatan tubuh. Sekarang penyakit itu banyak banget dan banyak sekali kesehatan tubuh disebabkan karena kondisi mental health atau kondisi self awareness yang tidak optimal. Pekerjaan-pekerjaan yang stressful, pekerjaan yang tidak sesuai dengan diri kita, yang tidak membuat bahagia di dunia, kata Pak Pandu tadi ya, ternyata akhirnya menimbulkan masalah kesehatan tubuh. Jadi kita perlu aware dengan itu. Tentu saja juga menjaga nutrisi. Sekarang lagi happening-nya mulai ke arah makanan yang organik. Ya, makanan-makanan organik karena kalau makanan udah pestisida, lalu kemudian airnya juga air dari Kali Ciliwung misalnya ya, itu nutrisinya juga menjadi tidak bagus. Nah, awareness untuk nutrisi ini kan sebenarnya juga hal yang penting. Apa hubungannya sama karir? Mungkin nggak secara tidak langsung ya. Jadi kalau misalnya kita hidupnya bagus, sehat, lalu pekerjaannya bagus, kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk kesehatan, yang terlalu parah, untuk ke dokter dan lain sebagainya. Dan salah satunya itu ditunjang dengan menjaga kesehatan tubuh dan nutrisi. Nah, seberapa kita aware ya dengan self care, higienitas kita, kebutuhan tidur atau istirahat, karena misalnya sangat WFH ya. WFH itu bukannya orang jadi happy ya, banyak juga akhirnya kerjanya jadi 24 jam.
akhirnya kebutuhan tidurnya terganggu karena semua di tempat tidur atau semua di kamar. Kerja pun akhirnya karena ruangannya terbatas di kamar. Lalu kemudian akhirnya istirahatnya tidak ada, me time-nya tidak ada, me time katanya sambil kerja, which is itu nggak bisa ya. Dan bagaimana kita bisa mengelola stres. Lalu bagaimana kita bisa resilient atau tangguh. Nah, ini ketangguhan ini penting banget. Bagaimana kita bisa menghadapi atasan yang bawel banget gitu ya. Atasan yang nggak sesuai sama diri kita, atasan yang jiplak karya kita, misalnya dia, oh ya ini kerjaan saya, misalnya atasan yang marah-marahin, atau value perusahaan yang tidak sesuai, atau ternyata eee, kompensasi yang tidak sesuai. Nah, ini ketangguhan. Kita nggak dapat pekerjaan yang sesuai dengan kita, seberapa kita tangguh. Tangguh itu adalah berarti ketika ada masalah, kita stres, kita marah, tapi kita mudah balik kembali menjadi normal. Yang berarti kita butuh kontrol emosi, daya tahan terhadap stres. Misalnya kondisinya dengan pandemik ini nggak dapat kerja atau kerjaan ya udah yang ada di depan mata aja, yang punya duit aja, pokoknya saya harus tanggung jawab sama keluarga. Nah, bagaimana kita bisa tetap tangguh dan tetap optimis? Nah, oleh karena itu kita perlu mengenal diri kita sendiri ini, ya, dan kita perlu bisa mengatasi yang namanya limiting belief kita, atau kita sebut juga mental block. Oke, money management. Nah, ini juga seberapa teman-teman bisa mengatur uang, apalagi zaman sekarang zaman komersil, semua serba harus punya ya. Dulu kita nggak perlu beli pulsa, sekarang kita harus beli pulsa, handphone, laptop itu kayak udah wajib, udah kebutuhan sandang pangan papan ya. Termasuk kalau nggak bisa kita nggak bisa kerja. Dan kendaraan, beberapa pekerjaan akan bertanya, kadang posisi tertentu ditanya, Anda punya punya kendaraan pribadi nggak, punya motor nggak, punya mobil nggak, sehingga bisa sehingga bisa membantu juga bisnis perusahaan kan. Jadi money management itu sangat penting. Bagaimana kita kerja kalau misalnya gajinya besar, tapi kalau kita nggak punya kemampuan untuk budgeting, nggak bisa ngerem pengeluaran, pengennya semua serba bermerek, serba kekinian, instagramable ya. Akhirnya uangnya tuh sama aja, mau ada kenaikan 5%, 10% setiap tahunnya dari penghasilan, maka itu nggak akan ada tabungan. Kalau misalnya teman-teman tidak pintar di budgeting, pengeluaran, tidak melek pajak, dan juga sedekah. Jadi ini adalah hal yang penting, yaitu dalam konteks menabung, ya. Dan investasi. Sekarang banyak banget investasi dan kita juga perlu melek ya. Apakah ini investasi beneran atau ini orang heboh-heboh aja gitu ya? Tahu-taunya ini investasi yang salah sebenarnya. Sekarang kan entah emas, entah kripto ya, kripto dan lain sebagainya ini macam-macam sekali. Seberapa kita melek dengan hal tersebut, tanah dan lain sebagainya. Lalu juga bijak keuangan. Ini nih yang menurut saya menjadi seringkali, maaf Robert, sebentar ya, sering kali kita terjebak di dalamnya, yaitu adanya kupon. Oh, karena punya kupon saya nggak dipakai padahal nggak butuh-butuh amat ya. Kupon diskon, kredit card limitnya ini lebih dari satu kredit card. Lalu oh pay later ya. Kemarin ada tuh di berita saya lihat pay later akhirnya numpuk sampai 17 juta ya kalau nggak salah. Kita bilang sedikit-sedikit tapi jadi bukit. Untungnya ruginya adalah bukitnya ini bukan uang dia tapi hutang. Apalagi ditambah tidak bayar sesuai dengan jadwalnya sehingga akhirnya bertumpuk. Early bird, undian, beasiswa pinjaman. Nah, ini adalah hal yang menentukan. Misalnya gini, misalnya misalnya gini ya, bijak dalam keuangan dan juga limiting belief. Saya pengen menjadi A, B, C, tapi kayaknya saya nggak punya uangnya untuk sekolah di sana. Kalau kita punya money management yang baik dan kita melek ya, dan kita tidak ada limiting belief, maka kita bisa lihat, oh ada jalan lain menuju ke Roma ibaratnya ya. Ada yang namanya beasiswa. Kita bisa
bisa cari beasiswa entah di dalam dan juga di luar negeri. Jadi sebenarnya dengan money management dan melek keuangan ini akan membantu kita juga untuk meniti karir dan merupakan life skill yang sangat penting. Dan yang tidak kalah penting adalah money mindset yang positif, mampu bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Teman-teman, mengenai money management ini biasanya dipengaruhi oleh yang namanya parenting dari orang tua kita. Biasanya kita belajar tuh paling utama tuh dari orang tua. Kalau orang tuanya misalnya hemat dan dia bisa berinvestasi dan dia bisa mengatur keuangan, biasanya rata-rata anaknya bisa mengatur keuangan. Tapi kalau orang tuanya boros dan kerjanya ngutang, itu hati-hati teman-teman bisa juga terdampak secara bawah sadar. Karena dia belajar, oh ya nggak apa-apa ngutang itu boleh, oh ya nggak apa-apa. Akhirnya kita numpuk. Nah, beware dengan itu, seberapa teman-teman memiliki kapasitas money management yang baik dan seberapa teman-teman mendapatkan pendidikan atau edukasi yang baik dari orang tua terkait dengan money management. Ya. Oke, social skill juga adalah hal yang penting. Pertama adalah komunikasi ya, mendengar aktif, menyapa. Nah, ini juga adalah hal yang penting karena ketika dalam bekerja, kalau kita kaitkan dengan dunia karir, kita perlu bisa mendengar aktif kepada orang lain, mampu menyapa, ya, memberikan respon dan mengungkapkan pendapat secara asertif. Kita memberikan pujian yang sesuai, bukan di heboh atau lebay ya. Menyesuaikan cara komunikasi sesuai dengan kondisi, ya. Kita lagi ngomong sama siapa? Apakah lagi sama teman kita, atau sama atasan, atau sama senior? Itu kadang perlu dibedakan. Jadi baik lisan maupun tulisan. Beberapa yang saya lihat di sini adalah juga ditemukan ada orang-orang yang belum paham cara WA itu juga ada caranya loh komunikasi. Jamnya tuh jam berapa? Membukanya tuh seperti apa? Sama siapa dia ngomongnya? Ini ada juga yang jam 12 malam dia WA dosennya. Lalu tiba-tiba WA-nya bukan mengenai hal yang berkaitan dengan mata kuliah, tapi tau-taunya dia nawarin dagangannya. Nah, itu sempat ada juga. Jadi, itu adalah komunikasi yang tentu saja tidak sesuai dengan norma. Jadi, social skill itu sangat penting. Lalu kemampuan sosial di depan publik, ini juga penting. Mengapa? Karena, berbicara di depan publik, kalau kita percaya diri, maka ini akan mempengaruhi karir kita. Nanti semakin tinggi kita punya jabatan, maka kita perlu semakin bisa ngomong di area publik, yaitu di presentasi, meeting, walaupun mungkin baru 5 orang, di depan 5 orang, 10 orang, bahkan lebih. Jadi kemampuan sosial di depan publik ini juga penting. Kalau publik, gimana kalau nggak pekerjaan? Kemampuan sosial. Sebenarnya kemampuan sosial di depan publik itu bisa aja contohnya adalah misalnya kalau ada acara-acara dalam keluarga ya, misalnya arisan atau apa, itu juga itu bagian dari publik, di mana teman-teman untuk bisa untuk berhadapan di depan publik seperti itu, ya. Dan di depan umum atau di antara teman-teman atau grupnya. Lalu networking. Nah, seberapa teman-teman memiliki networking dan business relationship, ya. Yang perlu diketahui juga, teman itu belum tentu bisa menjadi business partner yang bagus. Business partner yang bagus juga bukan berarti bisa jadi teman. Jadi, tapi networking dan business relationship ini juga penting, apalagi kalau di antara teman-teman di sini ada yang ingin menjadi wira swasta ya. Networking dan business relationship itu adalah hal yang penting. Atau teman-teman memiliki value saya ingin jabatan yang setinggi mungkin, gitu ya. Saya orangnya kompeten, saya punya berkompetisi orangnya dan saya ingin value saya adalah do the best, yang terbaik. Maka oleh karena itu dia perlu memiliki skill networking dan business relationship. Nah, yang terakhir yang juga penting adalah personal relationship.
ya. Bagaimana nih, coba teman-teman untuk dicek bagaimana personal relationship-nya. Baik itu personal relationship dengan hubungan yang serius atau hubungan dengan teman-teman dekat atau dengan orang tua. Bisa jadi hubungan ini juga akan mempengaruhi tujuan hidup dan juga karir. Ada yang kemudian misalnya patah hati akhirnya nggak kerja, dan akhirnya nggak kerja, stres dan lain sebagainya, akhirnya mendapatkan penilaian yang buruk, ya. Social skill mengenai personal relationship ini, bagaimana kita bisa mengatasinya, itu berkorelate juga dengan yang tadi, resiliensi atau ketangguhan tadi. Jadi, semua life skill itu berkorelate satu sama lain. Oke, dan next adalah mengenai social skill, termasuk kita self control ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak kita inginkan sehari-hari. Sehari-hari misalnya bagaimana kita menghadapi pengendara yang sama-sama mengendarai motor atau mobil, lalu dia gabrak-gubruk gitu ya, nggak benar gitu. Bagaimana kita mengkontrol diri kita? Bahasa tubuh kita seperti apa? Apakah ketika kita menghadapi orang lain, kita terlihat bahasa tubuh yang lemah, atau kita percaya diri. Lalu menjaga batasan atau boundaries ya. Jaga batasan, kalau misalnya disuruh kita mau-mau aja atau kita bisa membatasi diri. Manajemen konflik dan juga pemahaman norma sosial, ini menjadi hal yang tidak kalah pentingnya. Nah, survival skill juga, basic first aid dan manajemen diri ketika sakit. Mungkin ini saya sekilas aja ya. Menjaga keamanan dan pertahanan diri, membaca peta. Nah, pertahanan diri tanpa elektronik dan listrik, dan juga ketika sendiri dan kondisi tak terduga. Nah, housekeeping skill ini juga penting. Kebersihan rumah, memasak, memperbaiki barang, laundry, dan kebutuhan rumah tangga, belanja, mengatur kebutuhan rumah tangga, dan lain sebagainya. Nah, technical skill ini juga sangat penting, yaitu bagaimana teman-teman mampu membuat prioritas antara saya ingin mengerjakan pekerjaan WFH, atau saya mengerjakan pekerjaan rumah, ya. Lalu apakah belajar atau studi, atau saya prioritasnya lebih baik bekerja. Dan tentu saja perlu untuk membagi waktu, organizing, perencanaan dan tindakan yang sesuai, dan kemajuan teknologi dan hal-hal updated. Misalnya apa? Kita punya teknologi sekarang, jangan sampai hanya digunakan untuk game, sosial media, untuk selfie saja. Tapi ternyata kemajuan teknologi, kita perlu memanfaatkan itu. Ternyata misalnya contoh ada iGrad sekarang. Oh, ini adalah suatu tempat untuk saya mungkin bisa mendapatkan pengetahuan dan juga lowongan pekerjaan. Lalu kemudian, oh ada LinkedIn, atau oh ternyata dengan teknologi ini saya bisa cari mudah beasiswa atau pekerjaan di luar negeri. Lalu hal-hal updated lainnya, oh ternyata yang sekarang ya, ternyata untuk imunisasi COVID, saya bisa dapatnya di sini di sini. Nah, gunakan teknologi untuk hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif, ya. Contoh yang negatif misalnya yang dipakai yang tidak produktif ya tadi ya, selain misalnya hanya selfie, hanya untuk browsing, hanya untuk nonton, atau hanya untuk melihat-lihat sesuatu yang akhirnya tidak produktif. Jadi technical skill ini menjadi hal yang penting. Bagaimana teman-teman melihat kemajuan teknologi untuk menjadi life skill di keseharian dan juga untuk karir. Nah, ini yang paling penting adalah job skill dan life planning. Bari, boleh saya minta tambahan waktu nggak? Ini udah 4:46. Boleh banget, Mbak Ina. Oh, masih. Ya, sebenarnya ini poin yang paling penting ya kalau terkait dengan job skill ya. Pertama, hampir mirip sama beririsan sama area life skill lainnya ya. Pertama, mengenali kelebihan dan kekurangan diri kita, bakat kita, kemampuan, sikap kita, belief atau value, dan limiting belief kita. Ya, teman-teman udah kenal belum? Dari 0 sampai 100%, seberapa teman-teman mengenal kelebihan dan kekurangan diri ini. Lalu, yang kedua adalah kemampuan teknis, ya, menulis,
Menulis itu penting, menulis itu menulis CV, menulis email, mengucapkan terima kasih dan lain sebagainya, formal, informal, membuat presentasi, membuat CV dan surat lamaran kerja, cara melamar kerja, kompetensi teman-teman di bidang masing-masing, teknikal, lalu kompetensi teknis tadi, teknologi dan media sosial yang bersifat produktif, ya, bukan yang hanya untuk having fun. Lalu kemudian soft skill. Soft skill mungkin banyak yang sudah banyak bahas ya, leadership, communication, presentation skill, negotiation, stress management, planning dan lain sebagainya. Tapi soft skill yang teman-teman paling utama basicnya adalah tadi, yaitu life skill di usia ini ya, yang di atas tadi. Tapi kalau soft skill untuk leadership, communication untuk leader itu kalau life skill-nya sudah bagus, maka soft skill yang terkait dengan dibutuhkan untuk area leadership itu akan lebih mudah untuk didapetinnya. Ketimbang kalau kita nggak punya life skill yang bagus, kita harus mengembangkan soft skill untuk successful skill-nya, yaitu leadership, dan planning dan lain sebagainya. Oke, nah perencanaan pendidikan dan karir dan juga tidak kalah penting ada perencanaan hidup. Ini saya highlight karena saya pengen penasaran apakah teman-teman di sini sudah memiliki perencanaan pendidikan dan karir maupun hidup yang konkret, ya, yang konkret. Konkret itu gimana? Kalau misalnya tadi pengen bahagia dunia akhirat, apa definisi bahagia? Ya, apa definisi bahagianya? Definisi bahagia harus sekonkret mungkin. Misalnya sekonkret mungkin gimana? Saya akan bahagia kalau saya memiliki keluarga dengan 2 anak. Itu definisi yang konkret. Saya akan bahagia kalau saya kaya. Kalau kaya itu nggak konkret, itu abstrak. Kayak tiap orang itu berbeda. Saya mau jadi orang sukses. Tiap orang sukses tuh beda-beda jenis suksesnya. Ada orang yang karena value-nya uang, maka sukses dia adalah kalau dia misalnya penghasilannya 1 tahun misalnya bisa mencapai 2M misalnya. Tapi ada orang yang buat saya itu bukan sukses. Buat saya kesuksesan itu adalah ketika saya mampu bekerja yang balancing. Mampu saya gaji per tahun 500 juta aja cukup misalnya ya, atau 100 juta aja udah cukup buat saya, atau misalnya di bawah 100 juta udah cukup, tapi saya punya keluarga dan tinggalnya di pedesaan misalnya, rumahnya seperti nah itu perlu konkret seperti itu. Dan tiap orang definisi sukses, definisi kaya itu bisa berbeda-beda. Oleh karena itu perlu perencanaan pendidikan, karir dan hidup yang matang. Nah, gimana sih cara menentukan karir dan masa depan? Saya lebih meng-highlight yang tadi ya. Lalu caranya yang pertama, ada kesalahan, bukan kesalahan ya, ketidakefektifan yang terjadi di Indonesia, yaitu ketika kita memilih karir itu berdasarkan habis SMP, lalu SMA, habis SMA, apa yang bagus ya? Jadi teknik, kenapa teknik? Karena teknik itu keren, biasa kalau cowok-cowok itu biasanya teknik, terus katanya gajinya gede, ya udah kita teknik aja dan tuh lihat deh, kayaknya jurusan teknik itu yang paling orang-orangnya pintar. Nah, akhirnya masuk ke teknik atau mau jadi dokter. Kenapa pengen jadi dokter? Karena orang dokter itu pintar-pintar. Saya mau jadi dokter, tapi dia tidak tahu depan atasnya tuh mau jadi apa. Kita jadi pas abis lulus, terus kita nggak tahu pekerjaan teknik tuh kayak apa. Cuma ya udah jurusannya adalah elektro, ya udah jurusannya adalah farmasi. Ya udah jurusannya, kenapa farmasi? Karena orang-orang pintar tuh masuk farmasi. Karena orang pintar itu dan cowok biasanya masuk elektro. Tapi tidak tahu pekerjaannya seperti apa. Dan ketika kita kerja, dunia kerja, ternyata tidak hanya technical skill yang dibutuhkan, tapi juga soft skill, lalu korelate nggak sama apa yang kita pengen di masa depan. Nah, yang menjadi salah adalah atau kurang efektif adalah ketika kita memilih kita habis SMA, habis itu habis kuliah, terus kita nggak tahu ngapain, yang penting ada pekerjaan di depan mata kita. Ya udah jalanin aja terus, lihat aja nanti mengalir seperti air. Padahal
Hal yang penting adalah perlunya kita memikirkan masa depan, kita maunya kayak apa dulu di masa depan. Mau hidup kayak apa? Dan eksplorasi karir tuh apa aja. Cari info sebanyak-banyaknya tentang pekerjaan. Nah, ketika kita tahu, oh kayak saya mau jadi dokter atau oh saya mau jadi engineering. Engineering itu pasti ada cabang-cabangnya kan. Yang kadang kita nggak tahu dulu tuh itu apa aja. Nggak tahu, nggak cari dulu tuh informatika tuh akhirnya jadi kayak apa, job desk-nya tuh ngapain, skill attitude yang dibutuhkan kayak apa. Income-nya gimana? Lifestyle-nya gimana? Apakah pekerja di rumah atau, di kantoran, aktivitasnya dan pendidikannya. Nah, sebenarnya yang paling, ideal adalah kita melihat dari atas dulu. Karena untuk mendapatkan posisi tertentu, misalnya kita mau jadi entrepreneur, belum tentu, tidak semua profesi hanya, bisa diraih dengan satu jurusan aja, tapi beberapa jurusan bisa masuk ke situ. Contoh kita mau jadi entrepreneur skill di bidang komputer, misalnya kita mau punya, website apa gitu ya. Nah, website development, developer ya, website developer. Kita mau masuknya ke area website-nya dulu atau kita mau masuknya, oh aku mau masuknya ke entrepreneur dulu. Nanti kalau website-nya aku kursus atau kebalikan, kita juga bisa ngambil S1-nya dari, web developer, lalu kemudian kursus untuk menjadi entrepreneur atau keduanya. Jadi ada jalan menuju Roma yang kadang, kita tidak membahas itu tapi langsung, oh ya udah langsung penjurusan. Nah itu akhirnya kadang, pekerjaannya sendiri tidak dieksplor lebih jauh. Oke, lalu kemudian, eee kemudian, next-nya, ini ada kata-kata yang bagus, yaitu dari Abraham Lincoln. Dia bilang, "The best way to create the future is to create it." Maka kita perlu untuk mengkreasi itu, bahwa kita perlu, kita yang sebenarnya menentukan kita tuh maunya apa. Nah, untuk menentukan itu berarti kan kita perlu tahu dulu kita kita mau seperti apa. Lalu, kita mau pekerjaannya nih, balik lagi, value-nya apa? Kalau looking for happiness, life and career, kalau kita mau balance ya, maka, ternyata ada penelitiannya nih, ya. Happiness itu apa sih? Happiness adalah strong purpose in life, experience, moment of pleasure on a daily, good balanced life, not super rich, bukan yang kaya. Dan ada Profesor Jeffrey Sachs, dia itu, co-editor dari World Happiness Report. Jadi ternyata ada kalau kita lihat ya, dunia, negara mana yang paling terkaya di dunia adalah maaf, terhappy di dunia jatuh kepada Finlandia ya, yang kedua adalah Denmark. Tapi kita lihat di sana bahwa mereka itu bukan super rich, tapi mereka balance hidupnya. Bahkan, cuti pun dibayar. Bahkan, kalau, kesehatan itu gratis, pendidikan itu gratis. Kemudian, bahkan mereka mempertimbangkan kalau misalnya istrinya, melahirkan, suaminya bisa cuti 3 minggu, ya. Jadi di situ adalah, happiness ternyata ditemukan bahwa, super rich itu tidak correlate dengan, happiness, tetapi good balanced life. Dan people who pursue, yang orang yang hanya fokus kepada uang-uang dan saya akan happy kalau saya punya uang banyak, tapi biasanya itu menjadi menjadi kurang happy. Ini penelitian ya, ini, penelitian dari Profesor Jeffrey Sachs. Oke, dan ada yang namanya ikigai. Kalau ikigai itu melihat kita menentukan karir itu berdasarkan berbagai aspek ya. Kita tidak hanya melihat dari mengenai profesinya aja, tapi kita juga melihat skill kita, passion kita, kemudian vacation, kita liburan, lalu kemudian uang juga tetap, dipertimbangkan, kebutuhan kita apa, misi kita dalam hidup juga dipertimbangkan, gitu ya. Oke, nah ini ada, website yang menarik, kalau teman-teman, karir saya gimana sih, jangan-jangan saya salah jurusan dan lain sebagainya, ini ada mynextmove.org.
Ini contoh yang saya ambil adalah Electrical and Electronic Engineering Technologies and Technician. Jadi ternyata saya lihat engineering tuh listnya tuh banyak banget. Dan teman-teman pernah nggak mengeksplor pekerjaan ini dulu? Bukan jurusan kuliahnya dulu, tapi ini dulu. Nah, ada filmnya, Watch Career Video. Di sini teman-teman lihat ya. Jadi ditonton tuh. Itu tuh ngapain sih kerjaannya? Oh, kayak gini ya. Terus kalau kayak gini, saya butuh apa ya? Oh, knowledge-nya adalah ini. Oh, skill-nya tuh ini. Oh, kemampuan yang saya butuhkan ini. Dan kemudian selain ability-nya ini, personality-nya tuh kayak gini loh, personality-nya. Teknologinya kayak gini. Oh, berarti kalau saya mau ini, saya edukasinya ngambilnya adalah yang ini. Kayaknya ini website luar ya, jadi harus disesuaikan, di-adjust di Indonesia. Dan gajinya segini. Tapi kayaknya agak kurang cocok, jangan-jangan bukan saya ya. Lalu kemudian akhirnya kita bisa eksplor lagi pekerjaannya. Kalau mau pekerjaannya X, maka saya bisa jurusannya itu ternyata ini loh. Nggak hanya satu aja loh, nggak harus yang jurusan teknik X, tapi bisa teknik Y, Z, A, B, C, gitu ya. Lalu dilihat juga personality-nya. Saya pernah punya klien, dia bilang, "Aku mau tertarik sama mau jadi farmasi," dia bilang. "Oke, kamu mau farmasi, kenapa?" "Ya karena saya suka kimia." "Oke, kamu suka kimia. Kamu tahu nggak farmasi itu kerjanya ngapain sih?" Sementara dia adalah orang yang sangat ekstrovert, yang sangat bawel, yang senang ketemu orang. Lalu setelah ngecek di sini, oh farmasi itu ternyata di laboratorium ngomongnya bukan sama orang, tapi ngomongnya sama obat-obatan dan racikan. Dia bilang, oh kayak gini, enggak deh saya nggak mau. Nah, di situ kita penting tahu pekerjaannya itu apa, baru kemudian jurusannya, bukan jurusannya dulu, baru pekerjaannya. Ya, nah, oleh karena itu, dalam menentukan karir dan masa depan, setelah kita explore, kita tujuan hidup kita apa, kita kemudian tahu jenis-jenis pekerjaan, lalu pilih karir yang sesuai. Dengan harapan, kekuatan dan kondisi kita, semua perlu dipertimbangkan yang tadi ya, mengenai kenyataan dan lain sebagainya di masa dewasa. Lalu identifikasi goal-nya, long term dan short term goal-nya itu kayak apa. Lalu kemudian sesuaikan dengan harapan dan keadaan. Lalu kemudian baru kita membuat perencanaan karir. Ini yang idealnya, kita membuat seperti ini. Sehingga ada guide-nya, sehingga kalau ada KPI-nya, KPI hidup ya, kita akan jadi lebih mudah untuk, oh kita bisa capainya segini. Gitu. Nah, kalau saya udah gagal gimana? Udah terlanjur nih, udah kecebur. Gimana dong? Ya, beberapa orang banyak yang kecebur ya, kecebur dalam hal profesi, dalam hal akhirnya saya harus bekerja di perusahaan yang tidak nyaman buat saya. Intinya adalah life itu adalah pembelajaran, proses belajar. Dan kalau masalah ya itu memang teror teacher dari kita, tapi pasti ada sesuatu hikmah di balik situ yang mungkin perlu kita kita renungkan sehingga kemudian jadi pembelajaran yang kita bisa coba untuk cek apa yang bisa kita ambil dari situ dan apa yang bisa kita perbaiki kemudian. Oke, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan silakan. Mohon maaf karena waktunya jadinya nambah. Terima kasih Mbak Ari. Nggak apa-apa. Terima kasih Bu Ina. Aduh, itu infonya sangat-sangat bermanfaat sekali.